Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Banati at-talibat rahimani wa rahimakumullah. Banati wa abna'i at-talibat wa tulab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, khususnya nikmatul Islam dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan pelajaran melalui video, yaitu pelajaran yang pertama dari kitab Tauhid Silsilah min Silsilatil Lughatil Arabiyyah, kitab Tauhid. Ini sekaligus ralat dari informasi awal tentang materi pembelajaran al-aqidah wal matan, ya. Tapi matannya tetap ada, ya. Matannya, hifdzul matannya tetap ada, hanya saja untuk materi tauhidnya itu tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu kitab tauhid yang sudah kalian dapatkan insyaallah. Dan langsung saja kita akan masuk ke pelajaran yang pertama, ad-darsul awal, makna tauhid, ya. Makna at-tauhid. Al-kalimatul jadidah nanti akan kalian dapati di sela-sela Ustaz menjelaskan, ya. Jadi tidak saya sampaikan langsung. Tapi nanti kalau ada pertanyaan untuk kalimat al-jadidah bisa ditanyakan di kolom komentar, ya. Atau bisa langsung japri ke nomor Ustaz yang baru, nanti akan disampaikan oleh admin, ya. Makna tauhid. Makna tauhid. Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk, ya. Untuk apa? Liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Jadi kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk? Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk, khususnya manusia dan jin? Itu untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Limadza khalaqallahu al-khalqa? Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk? Jawabannya, liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Untuk beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi jelas tujuan hidup kita di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seluruh wasilah, ya, seluruh wasilah dunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Semuanya, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, ya, dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu dari dunia ini untuk mencari akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan fokus kita sebagai seorang muslim pertama kali adalah akhirat. Akhirat, baru kemudian jangan lupa duniamu. Jadi tidak terbalik, bukan cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Tidak seperti itu. Tapi akhirat, jangan lupakan duniamu, ya. Nah, walidha arsala rusul. Oleh karena itu Allah mengutus rasul. Wa anzalal kutub, dan menurunkan kitab untuk merealisasikan atau mewujudkan, ya, tujuan Allah menciptakan makhluk. Maka Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan, ya, seperti apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kita dalam beribadah. Seperti apa? Karena Allah Azza wa Jalla ingin diibadahi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan caranya. Ya, ibadah itu bukan selera, ya. Yang menurut kita enak maka kemudian kita pilih, tidak.
ibadah itu dengan dalil. Ibadah itu apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan, ya. Oleh karena itu Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab, menjelaskan pedoman hidup, ya, yang harus kita lakukan. Ya, dalilnya apa? Dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Wa qala aidan, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi dua hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesempurnaan iman, untuk menjaga keabsahan iman, ya. Itu dua hal ini harus dilakukan, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, karena tauhid tidak akan bisa sempurna kecuali dengan meninggalkan, ya, lawannya, yaitu syirik. Fa'amara subhanahu wa ta'ala al-khalqa bi'ibadatihi wahdah wa tarki ibadati ghairihi. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan makhluknya untuk beribadah kepadanya semata dan meninggalkan ibadah kepada yang lainnya, ya. Nah, ini, ya, makna tauhid, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan itu tidak akan bisa kita dapat, tidak akan bisa kita raih, tidak bisa kita amalkan kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu ini adalah jalan, ya, satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kita kepada tauhidullah, ya. Taib. Kemudian yang kedua, aqsamut tauhid. Kita akan berbicara tentang aqsamut tauhid, pembagian tauhid, ya. Li tauhidi salasatu aqsamin hiya, ya. Tauhid ini memiliki 3 pembagian, ya. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah. Apa itu tauhidur rububiyah? Tauhidur rububiyah al-iman bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir alladhi yuhyi wa yumit. Ya. Al-iman bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir ar-raziq al-muhyi wal mumit, ya, wahdahu subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla lah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberikan rizki, dan satu-satunya yang mengatur alam semesta, ya, yang menghidupkan dan yang mematikan, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, ya. Atau dengan istilah lain, tauhid rububiyah adalah ifradullah bi af'alihi, ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, ya. Dia adalah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang menghidupkan, satu-satunya yang mematikan, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, satu-satunya zat yang berikan rizki kepada makhluknya. Jadi, tidak ada serikat bagi Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatannya, ya. Maka barang siapa yang meyakini adanya makhluk selain Allah Azza wa Jalla, ya, yang ikut serta dalam perbuatan-perbuatannya yang khusus tersebut, maka dia telah terjatuh dalam syirik rububiyah. Apakah keimanannya sah? Tidak sah, ya. Keimanannya tidak akan sah, karena keimanan seorang muslim akan sah jika mengimani 3 macam tauhid ini, ya. Hanya saja tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang telah ditetapkan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin zaman dahulu menetapkan tauhid ini, ya. Mereka tidak mengingkari, ya. Mereka mengimani bahwasanya Allah lah pencipta mereka, Allah lah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang mematikan dan menghidupkan, dan seterusnya, ya. Hanya saja mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla semata. Oleh karena itu mereka dikatakan musyrik, mereka dikatakan kafir, ya. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Limadha? Li'annahu imanun bir-rabb. Karena ini adalah keimanan kepada Rabb, alladzi yaf'alu ma yurid, Rabb yang melakukan apa yang dia kehendaki. Allah itu fa'alun lima yurid, maha melakukan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, ya. Wa qad aqarra bihi al-musyrikun fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tauhid ini telah ditetapkan oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Zukhruf ayat 87. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau seandainya ya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Nah, ini ya. Taib, yang kedua, tauhid yang kedua, al-iqrar bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadah wahdah. Tauhid yang kedua yaitu tauhidul uluhiyah. Ya. Penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiqqu lil ibadati wahdah. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, ini tauhidul uluhiyah. Ya, tauhid inilah yang terjadi khilaf, terjadi pertentangan, terjadi permusuhan antara para nabi dengan kaumnya. Ya, tauhid inilah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan di tengah-tengah manusia pada saat itu, ya. Karena kebanyakan mereka ya menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya. Maka tauhid itu jika dimutlakkan maka maksudnya adalah tauhidul uluhiyah. Ya, tauhidul uluhiyah. Karena kita sudah meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pencipta kita, maka kita harus mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi tauhidul uluhiyah adalah konsekuensi daripada tauhidur rububiyah. Dan inilah yang menjadi poros ya permusuhan antara para nabi dengan kaumnya. Wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilaf bainal anbiya wa bainal ladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Ya. Ini yang menjadi khilaf antara para nabi dengan orang-orang yang menjadikan ya selain Allah sebagai Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Ya. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tasmiyatullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kamilah allati wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu menamai Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna yang dia sifatkan ya, yang Allah sifatkan untuk dirinya dan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam hadisnya. Ya. Jadi apa-apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dan dalam Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim ya tentang nama-nama Allah dan sifatnya maka kita tetapkan ya. Atau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis-hadis maka kita tetapkan. Bagaimana kita menetapkannya? Sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab tanpa menakwilkan maknanya kepada makna yang lain, tanpa mentakwil kepada makna yang lain ya. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini disebut dengan tauhidul asma wa sifat. Insyaallah nanti kita akan ada ketemu pembahasan khusus tentang tauhidul asma wa sifat ya. Demikian ini video yang pertama. Nanti akan datang video yang kedua menjelaskan tentang syurut sihhatil aqidah. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.